atau apapun itu. Nah, dari nasional admin apakah yakin variabel misalkan ada kecurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, untuk ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis dengan dampak keputusan ini berubah. Mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Papua dan Indonesia akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas percayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Apakah yakin variabel misalkan ada kecurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, untuk ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis dengan dampak keputusan ini berubah. Mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Papua dan Indonesia akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih.
Prabowo. Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas percayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Apakah yakin variabel misalkan ada kecurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, untuk ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan, lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis dalam perubahan. Tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Pak dan teman-temannya akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas percayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin
dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Apakah yakin variabel misalkan ada kecurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, teruntuk ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga tadi dikatakan, lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis dengan perubahan. Mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Pak dan Indonesia akan coba melakukan demonstrasi di Indonesia. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk
jumlah massa itu adalah hak warga negara, dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Apakah yakin variabel misalkan ada kecurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih ini berjalan depan mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Pak dan Indonesia akan coba melakukan demonstrasi di Jakarta. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas pertanyaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar
proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Dari nasional apakah yakin variabel misalkan ada kecurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, teruntuk ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan, lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis dengan perubahan. Mungkin ini akan banyak masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Pak dan pendukungnya akan coba melakukan demonstrasi. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah, atas percayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua,
Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Dari apakah yakin variabel misalkan ada kekurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, teruntuk ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan. Lalu tentunya masyarakat juga seakan-akan masih optimis berubah. Mungkin ini akan banyak masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Pak dan tentunya akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas pertanyaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Apakah yakin variabel misalkan ada kekurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua,
kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis dengan ini berubah. Dan tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Pak Gubernur dan tentunya akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Apakah yakin variabel misalkan ada kecurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis dengan ini berubah. Tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Pak Gubernur dan tentunya akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo.
Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan bukan peraturan atau apapun. Nah, dari nasional Amin, apakah yakin variabel misalkan ada kecurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, untuk ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis dengan perubahan. Mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Komisi 1 dan Komisi 3 akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas percayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik.
Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Bukan prabowo atau apapun itu. Nah, dari nasional amin, apakah yakin variabel misalkan ada kekurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, untuk ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis jalan depan mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Pak dan Indonesia akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas percayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Bukan prabowo atau apapun itu. Nah, dari nasional amin, apakah yakin variabel misalkan ada kekurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, untuk ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis jalan depan.
mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Komisi dan Komisi akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Apakah yakin variabel misalkan ada kecurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, untuk ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan, lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis dalam ini berubah. Mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Komisi dan Komisi akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi
tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Apakah yakin variabel misalkan ada kecurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, untuk ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan. Lalu tentunya masyarakat juga seakan-akan masih optimis dengan ini berubah. Tentu mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Komisi dan Indonesia akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih.
kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Apakah yakin variabel misalkan ada kecurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan. Lalu tentunya masyarakat juga seakan-akan masih optimis dengan perubahan. Mungkin ini akan banyak masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari konstitusi dan pendukungnya akan coba melakukan demonstrasi dan perubahan. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas percayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita
menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Apakah yakin variabel misalkan ada kecurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan, lalu tentunya masyarakat juga seakan-akan masih optimis berjalan mungkin ini akan banyak masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Komisi dan Komisi akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu
terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Dari nasional lagi, apakah yakin variabel misalkan ada kecurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis dengan berubah. Mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Komisi dan Manusia akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri,
supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. bukan peraturan atau apapun. Nah, dari nasional lagi, apakah yakin variabel misalkan ada kecurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, teruntuk ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih berubah. Mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Pak dan juga akan coba melakukan demonstrasi di masyarakat. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan bukan peraturan atau apapun. Dari nasional lagi, apakah yakin variabel misalkan ada kecurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, teruntuk ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih berubah. Mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Pak dan juga akan coba melakukan demonstrasi di masyarakat. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip
bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Apakah yakin variabel misalkan ada kecurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan. Lalu tentunya masyarakat juga seakan-akan masih mungkin ini akan banyak masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Komisi dan Komisi akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas percayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin
Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Bukan prabowo atau apapun. Nah, dari nasional admin, apakah yakin variabel misalkan ada kecurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, teruntuk ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga kan dikatakan. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis dengan ini berubah. Mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari konstitusi dan pendukungnya akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk-rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. Saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas kepercayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik.
Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Bukan peraturan atau apapun. Nah, dari nasional Amin, apakah yakin variabel misalkan ada kecurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, teruntuk ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga akan dikatakan. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis dengan berubah. Mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Papua dan pendukungnya akan mencoba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas pertanyaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Hadir di sini para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua, dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Bukan peraturan atau apapun. Nah, dari nasional Amin, apakah yakin variabel misalkan ada kecurangan TPS itu dapat dikatakan di MK? Dan yang kedua, teruntuk ini kan jalur konstitusi sedang berjalan juga akan dikatakan. Lalu antusias masyarakat juga seakan-akan masih optimis dengan berubah.
mungkin ini akan banyak elemen masyarakat baik pendukung dan relawan baik dari Pak dan teman-teman akan coba melakukan demonstrasi dan unjuk rasa. Bagaimana tanggapan dari Pak Anies melihat situasi ini? Terima kasih. Pertanyaan soal ajakan Prabowo. Baik, saya jawab teknis hukum dulu. Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui kajian yang panjang. Jadi ada pemikiran yang seperti itu, tapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi dibentuk itu adalah penjaga konstitusi kita. Dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya. Insya Allah atas percayaan dari Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin dan menyelesaikannya secara terhormat. Terima kasih.